Bola Lovers, kembali lagi nih di segmen Futsal Talk. Dan setelah ini saat syuting ini setelah kemarin kita di partai final ya, Black Steel lawan SKN dan akhirnya Black Steel juara ya dan SKN runner up. Kita berkesempatan nih untuk main ke salah satu markasnya SKN di Temanggung nih bersama Bos Seno. Bos, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Ical, sehat? Sehat, alhamdulillah. Setelah lama nggak ketemu ya, akhirnya kita bisa ketemu lagi ya dengan protokol kesehatan ya Mas ya. Kita sudah tes. Dan ini kayak mau ngelamar nih, kayaknya kita mau ngelamar aja lah di SKN nih. Iya gimana? Bos Seno, kabarnya? Alhamdulillah Mas Ical, sehat-sehat semuanya, keluarga sehat. Mas Ical gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pekerjaan gimana? Alhamdulillah WFH. WFH aja nih. Jadi setelah kemarin final ya, sekarang kerja lagi nih? Langsung kerja Mas. Langsung kerja karena banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan, jadi langsung berangkat ke kantor, langsung kerja lagi gitu. Di luar futsal masih banyak hal yang harus dikerjakan. Masih banyak kegiatan yang harus dikerjakan. Oke. Sip, gimana Pak Seno selama 3 musim, boleh diceritakan secara singkatnya banyak suka dukanya? 3 musim ini ya, suka dukanya kita musim pertama nggak nyangka juga ya lolos ke Final Four. Terus musim kedua juga lolos Final Four, tapi yang paling berat musim ketiga ini Mas Ical. Kita dihantam pandemi, liga belum selesai, kita harus stop ya. Iya. Terus kerjaan karena pandemi juga kan banyak yang dihentikan. Dihentikan pekerjaan-pekerjaan, akhirnya ya mau tidak mau kita harus tetap jalan gitu kan. Kita harus sebagai pengusaha harus mutar otak biar semuanya bisa jalan semuanya gitu Mas Ical. Yang paling berat di 2020 ini 2020 kita. Ya? Iya. Oke, sebelum kita ke 2020 nih, kita ke 2019 dulu nih, awal sebelum Liga. Iya. Oke, pembentukan tim. Waktu itu gimana sih awal rencananya? Katanya sebelumnya sempat pengen pikir U20 aja deh semua. Bener nggak sih? Memang benar itu, karena kan 2019 selesai tuh. Banyak pemain yang keluar dari, ya? Iya, termasuk tim pelatih semuanya. Iya, semuanya keluar, itu menjadi beban buat saya, cobaan juga. Tapi ini harus tetap berjalan. Saya pengen proyeksi U20 ini tidak putus Mas Ical untuk kebutuhan timnas senior kan gitu kan. Jadi mikirin pembinaan juga ya Mas. Iya, kita komunikasi dengan federasi. Nanti setelah U20 selesai ini mau dibawa kemana gitu kan. Saya mencoba untuk komunikasi ke federasi. Oke lah, kalau memang nanti diperbolehkan oleh federasi, kita siap menampung gitu kan. Akhirnya kita komunikasi, terus kita mencari pelatih yang memang basicnya dia melatih di kelompok umur Mas Ical gitu, tapi yang bagus kan, tahu karakter tim-tim Asia Tenggara khususnya Indonesia itu. Alhamdulillah kita mendapatkan seorang Alvaro Martinez ya, asisten pelatihnya Rodrigo yang di Taisonam itu kan. Gitu. Dan itu pelatih Spanyol pertama loh di klub Indonesia, dan tapi memang awalnya memang agak banyak yang meragukan lah. Betul. Karena salah satunya Alvaro belum pernah pegang klub pro. Betul. Sama baru U18. Benar U18 Taisonam ya. Betul, kenapa waktu itu yakin dengan dia? Karena kan sebelum dia gabung dengan SKN, dia mengirimkan CV-nya, saya pelajari, terus dia pernah jadi asisnya Rodrigo. Secara ini saya juga komunikasi ke Coach Rodrigo kan, bahwa ini pelatih bagus, kalau diambil di SKN untuk proyeksi U20 sangat bagus Mas Ical. Jadinya ya udahlah, kita putuskan itu, walaupun banyak yang meragukan. Itu suara-suara di luar kan, memang ada yang suka dan tidak suka kan, itu hal biasa lah bagi saya gitu. Bener. Cuman sebagai pemimpin ya memang ya harus berani mengambil resiko kan. Dan jadi Miguel dulu itu salah satu coach kenamaan lah, dan dia instruktur futsal FIFA ya. Dan dia pernah pegang timnas Jepang, timnas Vietnam, timnas Thailand. Memang
dia juga ada banyak kedekatan karena banyak fansnya orang Indonesia dan dia sering komunikasi juga ya. Iya. Kenal juga ya sama Kenal. Mas Enggak, sebelum dia gabung ke SKN juga kan intens 3 bulan sebelumnya ini komunikasi terus apa dia mau pemain timnas U20 yang diambil nama-namanya disodorkan ke saya gitu Mas. Terus akhirnya saya sounding pemain itu gitu. Oh gitu. Jadi pemain itu juga pilihannya Coach Alvaro langsung. Coach gitu Alvaro kan. langsung. Iya, sebelum dia datang ke Indonesia proyeksi pemainnya ini yang apa bagus, coba dikomunikasikan yang bagus untuk kita gabung ke SKN gitu. Jadi Coach Alvaro itu datang ke Indonesia, datang ke SKN itu bukan ini loh pemain sudah ada enggak, tapi dia itu pilihannya di Alvaro sendiri, Coach Alvaro sendiri gitu. Kabarnya mau sebelum Alvaro sempat ditawarin pelatih Italia, bener ya? Iya betul, ada sahabat saya di dunia futsal juga itu apa memberikan rekomendasi pemain apa pelatih dari Italia itu, tapi setelah saya komunikasi ke teman-teman yang sudah lama di futsal dan administrasinya juga agak ini ya. Iya, ke federasi juga ini kalau apa lisensinya ini gimana bisanya gitu kan. Iya. Ternyata federasi nggak bisa ya, akhirnya cari alternatif lain dan akhirnya ketemu dengan Coach Alvaro itu. Oke. Dalam persiapannya SKN tuh sempat bikin trofeo ya. Betul. Dan saat itu juga kita untuk pertama kalinya sebenarnya lihat permainannya SKN sangat bertenaga lah. Waktu itu juga ngalahin Bintang Timur dan Famos ya. Famos ya. Ya, Bintang Timur dan Famos sama BJL. Sama BJL waktu itu kan. Memang wah terlihat skuadnya menjanjikan. Tapi di liga belum tahu kan, gitu. Waktu itu gimana tuh setelah lihat SKN itu di trofeo itu waktu itu? Kalau saya sih melihat di trofeo itu optimis kalau memang ini bisa berkembang bagus gitu kan. Walaupun dalam perjalanan sebelum liga itu ada beberapa pemain yang tidak masuk rekomendasi Alvaro akhirnya terbuang gitu. Waktu itu sempat ada beberapa pemain yang dikontrak ya seperti Fandi ya. Iya, Fandi. Itu kan sudah kontrak kan, sudah perpanjangan kontrak. Coach Alvaro masuk, akhirnya setelah trofeo ada evaluasi evaluasi ya. Setelah trofeo ada evaluasi pemain ternyata ini nggak masuk skenario-nya Coach Alvaro ya udah akhirnya kita dengan berat hati ya. Iya, dengan berat hati kita coret Fandi gitu kan. Jadi meskipun bosnya Mas Eno bos SKN tapi tetap semua ada di keputusan pelatih ya? Ada di keputusan pelatih, kebutuhan pemain semuanya dari keputusan pelatih. Saya tidak bisa ini harus pakai pemain ini gitu karena nanti bebannya Coach Alvaro ini untuk membawa SKN kan harus benar. Iya kan, harus benar-benar bagus itu loh. Termasuk perekrutan Ali Reza sama Facundo ya? Iya, itu juga rekomendasi dari Coach Alvaro. Coach Alvaro ya? Iya. Oke. Terus seiring berjalannya waktu SKN ya unbeaten ya, sempat unbeaten waktu itu ya, menang lawan BTS juga kan. Iya. Dan saat itu gimana perjalanan liga tuh gimana waktu itu tuh? Perjalanan liga waktu ditangani Coach Alvaro itu. Iya. Yang di 2020 kan? Iya. Perjalanan liga ya sempat optimis gitu ya. Saya optimis sih ya, tapi setelah adanya pandemi terus liga off sampai hampir 1 tahun itu kan akhirnya saya sampai bilang ke federasi juga saya nggak mau ikut Final Four gitu kan karena ini sudah nggak bergengsi lagi, sudah nggak asik lagi kan. Kita udah terlalu lama. Sempat waktu itu sempat kepikiran itu ya? Iya, sempat kepikiran itu Mas, tapi saya gini, karena saya sudah berani memulai, berarti saya harus berani mengakhiri. Saya bukan pecundang lah. Ya udahlah, apapun resikonya yang terjadi, yang penting kita sebagai pemilik klub untuk segera menyelesaikan biar semuanya baik-baik saja. Oke. Jadi sempat optimis, tiba-tiba ada pandemi, ya sempat ngedown ya berarti Mas Eno ya. Sempat mau mundur berarti ya? Sempat mau mundur itu, sempat mau mundur. Karena dari federasi kan nggak jelas Mas Ical mau ini liga mau kapan gitu kan, karena vaksin juga waktu itu belum ada juga. Ya. Cuman sekarang mungkin sudah bisa lah ya gitu. Alhamdulillah sudah selesai kemarin itu kan. Dan kembali lagi dalam keadaan pincang, bener nggak sih SKN? Iya. Setelah
libur hampir 8 bulan ya, 8-9 bulanan. 9 bulan, ya Mas Ical lihat sendiri lah apa komposisi pemain yang ada kan bisa dilihat dari apa sebelum libur karena COVID itu kan. Kita di final hanya 8 pemain yang benar-benar siap bermain gitu. Walaupun kita di line up ada 14 pemain tapi mereka belum siap. Yang benar-benar siap ya hanya 8 pemain. Tapi saya optimis sama anak-anak bahwa mereka memang apa sudah berani memulai harus berani mengakhiri gitu. Oh kan. Gitu. Termasuk Ali Reza sama Facundo, kenapa dia nggak ikut bergabung? Ya karena si Ali Reza kan kemarin kontraknya sudah habis. Terus apa namanya kemarin dia mau datang ke Indonesia tapi dia baru operasi cedera kan. Oh gitu. Iya, latihan di timnas terus cedera. Iya, tapi kita tetap komunikasi bagus. Mudah-mudahan musim depan masih lanjut masih lanjut ya sama Ali Reza ya. Mudah-mudahan. Oke, tinggal cari Facundo mungkin sudah enggak ya. Kalau Facundo kan begitu dia pulang langsung ini kan dapat kontrak. Oh, dapat kontrak. Iya. Sekarang juga udah dikontrak ya. Sudah dikontrak. Facundo yang dari Argentina itu. Jadi tinggal cari satu lagi nih. Belum tahu nanti karena Coach Alvaro kan baru memberikan apa namanya evaluasi pertandingan final kemarin. Seperti apa? Oke, kemarin pemain cuma 8. Apa yang ada di pikirannya Mas Heno dan manajemen sendiri? Apakah ya udahlah nothing tulus aja atau bagaimana? Apalagi kemarin lawannya Black Steel ya? Iya. Gimana dengan kekuatan full kan? Full ya. Gimana tuh? Apapun kondisinya saya tetap menyampaikan ke pemain harus optimis gitu kan, siapapun lawannya ya harus kita siap menghadapi Mas Ical. Apapun itu nanti hasil akhirnya yang penting kita sudah menyelesaikan kewajiban kita Mas Ical gitu loh. Jadi sebenarnya memang benar-benar nothing tulus. Iya, nothing tulus. Kan kita setelah pandemi ini kita juga nggak diprediksikan untuk masuk sampai ke final kan karena kondisinya memang kita ada 5 pemain yang nggak ini kan, nggak bisa gabung nggak bisa gabung karena saya juga nggak bisa memaksakan mereka karena secara kontrak juga mereka sudah habis. Oh, jadi sebenarnya kontrak sudah habis ya? Kontrak semuanya sudah jadi habis. Jadi memang gitu kan. Per November kemarin 2020 dan mungkin manajemen negosiasi kontrak pendek gitu kali ya atau bagaimana? Ya enggak, karena apa namanya? Karena komitmen pemain-pemain ini ya akhirnya ya kita tetap bisa lanjut Mas Ical. Gimana dalam keadaan non teknis juga ya? Ada keadaan non teknis yang ya seperti itu kan? Iya, kalau keadaan non teknis saya nggak pernah berpikir seperti itu. Saya tetap positif thinking dengan. Yang penting pemain profesional. Iya, pemain profesional. Saya tetap positif thinking bahwa ini pemain-pemain SKN profesional gitu melanjutkan liga sampai selesai. Oke. Terus setelah itu rencana selanjutnya gimana, Mas? Rencana selanjutnya ya setelah Final Four ini pemain biar istirahat dulu, semua tim pelatih istirahat dulu, lupakan futsal sejenak karena sebentar lagi kan akan puasa juga kan. Kita juga federasi belum memberikan apapun kepada klub sehingga nanti kita lupakan sejenak lah Mas Ical. Saya tak kerja dulu sambil mengumpulkan modal gitu. Modal dulu untuk musim depan buat musim depan ya. Iya. Tapi sudah ada angan-angan nggak sih untuk tahun depan, untuk musim depan ini? Musim depan langsung saya planning kan. Sudah saya planning kan karena semuanya kan harus kita planning kan Mas Ical, semua pekerjaan harus kita planning kan. Kita nggak bisa tiba-tiba gitu. Kita sudah planning kan, begitu federasi memberikan lampu hijau untuk liga segera dimulai ya kita harus segera persiapan gitu kan. Oke. Kabarnya Coach Alvaro lanjut? Insya Allah lanjut. Lanjut ya? Iya lanjut. Lanjut. Kenapa? Ya secara ini evaluasi saya sendiri ya, pemain-pemain SKN yang dulu bukan apa-apa sekarang jadi lebih bagus kan gitu kan. Beliaunya juga attitude-nya bagus, profesional gitu. Jadi kita nggak masalah kan kita kasih kesempatan lagi karena dan dia ada passionnya untuk melanjutkan ya. Jadi dia memang sudah iya dia komitmen memang dia lanjut. Coach Alvaro beliaunya lanjut. Dia memang mengatakan ingin lanjut gitu. Iya sudah ingin lanjut ya. Kontrak, jadi perpanjang kontrak ya? Iya perpanjang kontrak nih akhirnya pelatih Spanyol ya satu-satunya nih dan pertama lah ya di Liga Futsal Indonesia. Nah terus untuk pemain gimana nih setelah
Liga selesai, pemain bagaimana? Apakah ada perombakan kah atau gimana? Pemain mungkin Mas Ical di Bola Lom nih paling update nih. Rumor-rumor pemain udah paham, nggak perlu saya jelaskan ya. Cuman kan kita perlu tahu nih ya dari Bos Eno sendiri nih untuk rencana pemain gimana nih? Kalau pemain sebenarnya bukan hanya pemain ya, semua pelatih dan pemain kalau memang mereka mau lanjut berjuang dengan SKN lagi di musim depan ya ayo kita berjuang lagi. Pintu SKN terbuka untuk mereka semuanya gitu Mas. Gitu. Oh gitu. Dan saya juga nggak bisa kalau mereka punya pilihan lain mungkin ingin tantangan lain di klub lain ya monggo silakan, karena walaupun saya paksakan kalau hatinya sudah nggak di SKN nggak bisa ini kerjasama kan. Jadi sebenarnya mau pemain kemana pun ya terserah, tapi kalau mau bertanya ayo gitu. Ayo iya gitu. Siap. Pintu SKN selalu terbuka buat mereka. Oke. Karena nggak kan pasti kan ada evaluasi lah, maksudnya. Dia musim ini nggak bagus nih gitu. Ya nanti kita nunggu evaluasi dari coach iya. Tapi kan sebelum Final Four juga sudah ada gambaran pemain-pemain yang akan kita pertahankan gitu kan. Mungkin nanti ada penambahan pemain sedikit lah dari yang masuk skenario-nya Coach Alvaro. Oke. Berapa persen yang akan dipertahankan? Kita perlu tahu kisi-kisinya. Mungkin sekitar 40%-an ya, 50% ya. 50% ya? Iya, 50%. 40 atau 50 ya? Iya, 40 berarti sampai 50 itulah. Mungkin kita akan lihat skuad yang 50% baru ya? 60% mungkin baru 60% nanti ya? lah, Oh, berarti 60%. akan ada yang berbeda nih dari SKN musim depan ya. Tapi tiap tahun selalu berbeda kan. Iya benar sih. Tinggal pemain semuanya rombak semuanya. Tiap tahun selalu berbeda sih memang. Tetap masuk Final Four. Iya gitu. benar sih, tetap masuk Final Four ya. Iya. Jadi bagaimana manajemennya aja ya, kebijakannya dengan pelatih gitu ya. Iya. Oke, terus kalau Mas Eno lihat nih secara manajemen dan secara Mas Eno sendiri, secara ya mungkin secara tim ya semuanya bagus lah karena pilihan kan. Secara favoritnya lah, secara personal dan di luar dalam lapangan, siapa pemain favorit musim ini? Kalau pemain SKN semuanya favorit. Kalau nggak favorit nggak mungkin saya kontrak bener SKN. Kan? Iya benar sih. Benar. Semuanya favorit Mas Ical. Kalau nggak favorit ya nggak mungkin Iya saya benar. kontrak gitu loh. Cuman secara personal lah gitu. Nggak bisa juga ya tapi nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Salah personal siapa ya nggak? Semuanya bagus Mas. Iya semuanya bagus. Mereka memberikan kontribusi di posisinya masing-masing gitu kan. Sebagai pelatih juga mereka sudah memberikan kontribusi, sebagai asisten pelatih mereka, sebagai pemain mereka sudah bermain dengan tulus, loyal gitu kan. Artinya semuanya sudah memberikan yang terbaik buat SKN. Kalau saya harus milih siapa sih pemain favorit? Ya semuanya favorit. Semuanya favorit iya, ya, karena itu ya udah masuk SKN jadi favorit semua gitu. Gitu kan. Karena kita kan di futsal nggak bisa kerja sendiri kan. Benar sih, benar. Terus gambaran presentasi yang akan dirubah udah. Gambaran pemain untuk musim depan, apakah masih mau menjajal Young Guns, darah-darah muda, atau ya udahlah berpengalaman aja biar lebih gampang atau gimana nih? Enggak, kita tetap kombinasi ya Mas, pemain muda dan pemain senior gitu kan, karena kita di lapangan kan butuh sosok senior untuk memberikan motivasi kan, untuk mengayomi pemain muda gitu. Dan sebagian musim ini pemain-pemain muda begitu berkembang di SKN, dan itu juga mungkin sebagian besar akan kita pertahankan. Tapi nanti tergantung evolusi dari coach juga. Gitu. Karena saya nggak bisa memaksakan ini bagus coach, ini harus dipertahankan. Tapi menurut Coach Alvaro mereka nggak bagus, ya udah saya nggak bisa memaksakan, itu udah teknis dari pelatih. Teknis dari pelatih ya. Iya. Terus dengan musim ini melihat lawan gimana sih Mas Eno? Dari lawan lah yang gitu. Lawan yang mana nih? Ya semua lawan lah, maksudnya. Tapi dalam 3-4 musim nih nggak banyak berbeda ya untuk Final Four ya. Cuman kalau Mas Eno lihat dari musim 2020 ini gimana? Lawan-lawannya apakah makin berkembang kah, atau kayaknya stuck aja lah di tim-tim yang itu aja gitu? Menurut Mas Eno gimana? Walaupun itu Final Four yang masuk Final Four tetap sama, tapi menurut saya berkembang sangat pesat Mas dari segi permainan gitu kan.
artinya kita bisa mempertahankan di posisi 4 besar ya karena kerja keras kita gitu. Ya. Dan yang lainnya mungkin walaupun mereka lolos Final Four juga mereka bekerja keras walaupun hanya tim-tim itu yang bersaing di 4 besar kan gitu kan. Tapi semuanya kompetitif lah, semakin berkembang futsal Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti dengan kompetitifnya liga di Indonesia bisa juara Piala Dunia. Iya, bisa lolos ke Piala Dunia gitu kan. Iya, karena memang muaranya ke situ ya. Iya, muaranya ke timnas ya. Jadi Mas Eno juga memang seiring dengan seiring berkembangnya futsal gitu ya, juga pengen lah lihat timnas juara berjaya gitu ya, juara ya. Mau timnas senior mau timnas junior yang penting bisa juara lah Indonesia ya, gitu. Bisa ada namanya lah iya, gitu ya. Ada namanya. Oke, siap nih, kita nggak mau banyak ganggu nih karena ini hari Senin ya. Kita nggak mau ganggu Mas Eno kerja nih, jadi terima kasih banyak nih. Siap, kita sudah dipersilakan diundang untuk main ke kantornya SKN sendiri kan. Semoga sukses untuk kedepannya dan SKN bisa berkomitmen ya untuk main di Liga Futsal terus kan, karena Insya Allah Mas Ical, dengan hal-hal yang ada sekarang, dinamika yang ada sekarang kan memang berat ya, sulit karena kan apalagi musim depan rencananya kan hanya 12 tim itu 12 tim kan. Akan lebih kompetitif kan, nggak ada Final Four. Kita harus benar-benar siap dari awal gitu kan. Kalau kita hanya setengah-setengah ya mungkin kalau kita mending nggak usah. Mending nggak usah ya. Karena nggak ada Final Four, nggak ada kesempatan lagi untuk ini kan, untuk juara. Kita berarti dari awal sudah fokus untuk mengumpulkan poin demi poin gitu. Iya. Jadi akan lebih kompetitif. Berarti strateginya harus lebih ini nih manajemennya. Harus lebih agresif lagi. Lebih agresif lagi nih. Oke, siap. Terima kasih. Oke, Mas Ical, terima kasih sudah mau main ke kantor SKN. Sampai ketemu musim depan nih. Siap. Semoga musim depan kita bisa lebih lihat liga yang kompetitif. SKN, bukan cuma SKN juga kan, ada tim-tim lain, Black Steel, Bintang Timur, dan ya mungkin ada tim baru yang akan namanya akan naik nih. Terima kasih buat Bola Lovers sudah nonton Futsal Talk sendiri. Sampai jumpa di Futsal Talk selanjutnya. Salam Futsal Indonesia. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.